Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-46 yang tentu masih sangat terkait dengan hikmah 45 yang sudah kita ulas. Di mana hikmah ke-46 beliau Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa asfa'u halan minka. Rubama kunta ono kalane atau kadang-kadang satu saat begitu ya, ono siro one kumusian, berbuat salah, keliru, berbuat dosa. Fa'arokanuli ngetoaken ka ing siro atau memperlihatkan kepada kamu ya, al-ihsana ing kebagusan mingka saking siro. Apa yang memperlihatkan yang berbuat salah atau perbuatan salah ini menjadi seolah-olah baik begitu ya? Apa suhbatuka olehe ngancani siro bersahabat kalian ini begitu ya, menjadikan perbuatan yang kalian lakukan keliru sebetulnya atau salah, tapi kemudian seolah-olah menjadi baik ya. Karena siapa ya? Karena persahabatan dengan orang yang keliru ya. Apa suhbatuman, apa suhbatuka ya, olehe ngancani siro persahabatan kamu man dengan seseorang ya, oleh ngancani sira maning wong huwa kang utawi man iku asfa'u luwih elek apane halan prilakune atau tingkahe mingka saking sira, mingka dari kamu. Rubama kunta musian fa'arakal ihsana mingka ya, suhbatuka man huwa asfa'u halan mingka. Sesuatu yang kita lakukan dan itu salah ya, suatu ketika atau kadang-kadang begitu ya, kita berbuat salah, lalu ya perbuatan salah yang kita lakukan itu kita anggap seolah-olah itu benar, seolah-olah itu sesuatu yang tidak keliru gitu ya, suatu kebenaran. Gara-gara apa? Gara-gara kita bersahabat dengan orang yang kualitasnya lebih jelek dengan kita. Ini lagi-lagi ya, saudara sekalian yang saya hormati, betapa persahabatan ya, ini memiliki arti yang sangat penting di dalam kita mampu menjaga, minimal menjaga, ya, syukur-syukur kemudian meningkatkan kualitas diri kita, begitu ya. Sehingga tidak keliru menurut saya, begitu ya, kalau kita hubungkan dengan nasihat dari sebuah literatur yang saya baca, yakni Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'athir Syadziliyah ya, Syekh Abbas Al-Mursi kalau saya tidak salah, di dalam buku itu mengatakan, innal umdata fi tariqi syadziliyati as-suhbatu sholihatu ma'al ihtidai wal mahabbatu shadiqatu ma'al iqtidai. Sesungguhnya prinsip dasar dari tarekat syadziliyah itu adalah persahabatan yang baik ya, yang benar untuk mengambil petunjuk. Jadi dengan kita bersahabat dengan orang yang baik ya, tadi kosakata dalam hikmah ke-45 yang saya pakai adalah orang pinter sekaligus benar tadi itu. Bukan pinter tapi keblinger ya. Ini harus hati-hati betul kita bisa memilah. Maka dengan kita bersahabat dengan orang yang pinter sekaligus benar, itu pasti ya mudah-mudahan mampu membangkitkan semangat kita tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kemudian kita ternyata salah bergaul tadi itu, ya mudah-mudahan kita bisa melakukan introspeksi begitu ya, dengan setelah kita mendengarkan penjelasan dari hikmah ke-46 ini. Saudara sekalian yang saya hormati, bahwa bersahabat yang keliru ini ya, ini memiliki efek yang negatif. Bahkan ya saking negatifnya efek tadi itu, persahabatan yang negatif tadi itu, kita ini berbuat salah ya. Tapi karena kita bergaulnya dengan orang yang lebih, katakanlah kualitasnya itu loh di bawah kita, lebih jelek haliahnya dari kita seolah-olah masih aku yang aku lakukan belum seberapa. Timbangane koncoku kae bendina ora tau genah kayak gitu. Jadi kita merasa husnudzon kita ya,
Padahal husnudzon itu tidak boleh untuk kita sendiri. Yang namanya husnudzon itu untuk orang lain. Termasuk husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada diri itu tidak boleh. Karena akan mendatangkan ujub, akan mendatangkan kesombongan. Lah oleh karena itu, saudara yang saya hormati, yakni anna suhbataman huwa dunaka dororun mahdun. Anna suhbataman saat temene membersamai seseorang, saat temene ngancani wong, huwa kang utawi man iku dunaka sangisormu ya, di bawahmu, iku dororun madorot mahdun murni, betul-betul madorot, gitu ya. Mengapa madorot? Li'annaha karena saat temene suhbah, li'annaha karena sesungguhnya persahabatan dengan orang yang di bawah kita tadi itu, iku tughati nutupi apa suhbah angka saking sira, nutupi angka dari kamu, uyu baka ing piro-piro elee ira, uyu baka dari beberapa aib kamu. Watu bayinu lan mertelaaken atau menunjukkan ya, laka maring sira, kamalaka ing sampurnan sira, fatujibu moko nekaaken laka maring sira, husnadzonni ing apike penyono binafsika kelawan awak dhewe nira, fatujibu mongko mendatangkan ya laka bagi kamu husnadzonni kepada husnudzon binafsika dengan dirimu, fatak jabu bi'akmalika, maka kemudian kamu menjadi ujub ya, menjadi bangga dengan amal-amal kamu, watakna'u bi'ahwalika, sekaligus juga merasa cukup dengan amal perbuatanmu ya, waridho sekaligus juga ridho anin nafsi dari nafsu. Jadi persahabatan dengan orang yang tadi kualitasnya di bawah tadi ya, entah kualitas keilmuannya ya tentu yang dilihat di sini sebetulnya adalah kualitas kesalehannya begitu ya, kualitas ya integritasnya, kesalehannya, kebaikannya dan seterusnya begitu ya. Maka ini ya menjadi penyebab di mana kita memiliki kemungkinan besar untuk tergelincir, untuk terpengaruh ya, menjadi turun kualitas kebaikan sekaligus kehati-hatian kita. Tadi karena kita misalnya bersama dengan orang-orang yang tadi yang kurang baik, kemudian ibadahnya juga semaunya gitu ya. Lalu bahkan mungkin sering berhelah mencari-cari gitu ya. Lalu ketika kita berbuat sesuatu yang itu ternyata sebenarnya sudah salah begitu ya. Tapi kemudian karena kita bersama dengan lingkungan yang seperti itu, lalu akan muncul, saya ini kayaknya belum seberapa dengan mereka-mereka gitu ya. Mereka lebih lebih banyak salahnya dan saya baru sedikit gitu. Jadi muncul rasa gampang gitu ya. Muncul kemudian perasaan bahwa diri kita tuh masih baik, masih aman-aman saja, masih baik-baik saja. Padahal kualitas kita tuh sudah semakin menurun tadi itu tanpa kita sadari. Nah, waru'yatu ihsaniha aslu kulli syarrin. Waru'yatu ihsaniha lan utawi ndeleng baguse. Ya. Suhbah ya, iku aslu kulli syarrin. Asale atau pokok dari semua kejelekan. Atau waru'yatu ihsaniha lan anapun utawi ndeloke baguse nafsun ya. Nafs ini. Iku aslu kulli syarrin, pokok atau pangkal dari semua keburukan. Jadi dari sini saudara sekalian yang saya hormati, intertekstualitas tadi juga bisa kita pakai lagi untuk menghubungkan dengan hikmah yang pernah kita ulas sebelumnya. Bahwa aslu kulli maksiatin wa ghaflatin ar-ridho anin nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa ifatin adamur ridho anha. Wali antas haba aliman jahilan wali antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun min antas haba aliman yardo an nafsihi. Bahwa pangkal dari semua keburukan adalah menuruti hawa nafsu. Jadi orang yang masih terkungkung oleh hawa nafsu, ketika nafsu muncul dituruti, semua nafsu yang muncul dituruti, siapapun dia, meskipun dia adalah orang yang alim misalnya, maka itu adalah orang yang tidak memiliki kualitas yang baik. Sehingga sekali lagi saudara sekalian yang saya hormati, di sini ya Ibnu Athaillah dengan pesan bahwa di hikmah ke-46 ini adalah sedang mengingatkan kepada kita untuk betul-betul ekstra hati-hati agar kita mampu bersahabat dengan
orang yang baik tadi itu. Lalu ya, pertanyaan berikutnya, ketika misalnya kita tidak bisa bersahabat dengan orang yang lebih baik, gimana? Ya, di sini dikatakan fa'in arotta wala buta antashaba man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqaluhu ya. Fa'in arotta mongko ngarepaken sapa sira ketika kalian menghendaki wala buddha dan tidak bisa tidak ya antashaba untuk bersahabat dengan orang yang belum mampu perkataan maupun perbuatannya membangkitkan semangat kita, maka fashab mithlaka, bersahabatlah dengan orang yang setidaknya setara dengan kita gitu ya. Jadi ya kalau dalam profesi kita masing-masing lah, yang paling mudah ya, kalau misalnya kita profesinya pendidik ya bersahabatlah dengan pendidik, sehingga di situ akan muncul fastabiqul khairat. Dosen misalnya punya mitra dosen, lalu dosen mitra kita ini atau sahabat kita ini ternyata lebih produktif misalnya tulisannya, publikasinya, kiprahnya, maka tentu kita akan merasa tersemangati untuk kemudian mengikuti jejak dari sahabat kita tadi itu. Tapi ketika misalnya profesi kita ini pendidik lalu bergaul dengan non pendidik misalnya Widya, ya tentu boleh-boleh saja begitu ya, asalkan kita bisa menjaga diri. Biasanya kita ini kemudian semangat pendidiknya menjadi agak lemah gitu ya, karena mungkin tergoda oleh investasi misalnya gitu kan ya, atau tergoda oleh hal-hal lain yang di luar dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, kalau seandainya tidak memungkinkan kita bersahabat dengan orang yang lebih baik tadi, resepnya kata Sarkovi ya, merupakan syarah dari Ibnu Athaillah adalah bersahabatlah dengan orang yang setara, yang semisal, agar kemudian kita ini tidak memiliki efek negatif maupun positif, alias ya impas lah begitu ya. Karena kalau setara ini kan tentu tidak ada manfaat dan juga tidak ada mandorot. Bergaul yang bermanfaat adalah bergaul dengan orang yang lebih arif, yang lebih baik, yang lebih punya integritas gitu ya. Lalu menjadi negatif kalau kita bergaul dengan orang yang levelnya di bawah kita. Nah, kalau tidak ada manfaat dan tidak ada mandorot begitu ya, maka ya bergaul atau bersahabat dengan orang yang setara tadi. Dalam dunia sofistik, saudara sekalian yang saya hormati, dijelaskan bahwa bersahabat itu ternyata ada dua macam ya. Saya bacakan ya. Yang pertama adalah ya, summa ulima anna suhbatahu al-arifina ala qismaini. Summa ulima kari-kari dan ketahui, kemudian diketahui anna suhbatahu sak temene oleh ngancaniman al-arifina ing wong-wong kang arif iku ala qismaini ngatasé rong bagian. Jadi bersahabat dengan orang yang baik begitu itu ternyata ada dua bagian atau dua jenis begitu ya. Yakni suhbatu iradatin ya, kalau itu menggunakan mubtada yang mahdzuf begitu ya, atau kemudian menggunakan badal ya suhbati iradatin ya. Nahwu itu kan enak saja kita pakai begitu ya. Suhbatu iradatin atau suhbati iradatin wa suhbatu tabarrukin. Jadi bersahabat dengan kehendak, dan yang kedua bersahabat karena tabarruk atau mencari barokah. Apa itu definisi bersahabat yang untuk mencari bersahabat karena ada maunya begitu ya? Karena ada tujuannya maksudnya. Fasuhbatul iradati hiyallati yustaratu laha asyurutul ma'rufatul lati hasiluha ayyakunal muridu ma'asyaikhi. Bersahabat yang memang bertujuan ya untuk memperbaiki diri, untuk memiliki kualitas diri ya bersahabatnya seorang murid dengan guru. Yang ini tentu tanpa syarat, alias manut apa dawai guru gitu ya. Bahkan digambarkan seperti di dalam syarah kal mayyiti baina yadayil ghasili. Kita ketika bersahabat dengan seorang guru, dalam konteks ini mungkin guru tarekat misalnya atau guru mursyid, yo mana topo jare guru sak yang takon gitu kan. Seperti halnya mayit ya di tangan yang sedang memandikannya gitu kan. Jadi ojo kakan takon. Kalau kita sedang berguru tarekat kepada seorang guru mursyid ya sudah, ditugasi apa, dinasihatin apa, diminta apa, ya sudah jalanin. Ojo akan takon kan itu kan. Itu yang disebut dengan suhbatul iradah. Sementara yang kedua, suhbatul tabarruk, ya ini mungkin banyak yang kita lakukan sehari-hari, yakni bersahabat untuk ngalah berkah. Ukurannya apa? Ukurannya adalah kita meniru ya
kepada seseorang, kepada sahabat kita, atau mungkin juga orang yang kita anggap jauh lebih baik dari kita, mungkin juga guru kita misalnya, selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat, kata Nabi gitu. Misalnya kita senang dengan sarung warna putih misalnya, padahal jenengan mampulah untuk membeli sarung dengan berbagai macam warna, mungkin yang batik yang bagus-bagus, tapi sampean pakai yang putih. Alasannya guruku dulu ketika saya ngaji selalu menggunakan sarung putih misalnya. Jadi suhbatut tabarruk ya, bagaimana kita ngalap berkah kepada guru kita yang lebih soleh. Atau guru kita dulu biasa setiap malam misalnya di samping sunat tahajud juga melakukan sunat sunat witir misalnya begitu. Silakan saja begitu ya. Jadi kita menjalankan sesuatu ini meniru kepada sahabat tadi ya, orang yang kita bersamai tadi, yang kita asumsikan dan kita yakini lebih baik begitu ya kualitasnya, lalu tujuannya adalah untuk mendapatkan barokah. Jadi sekali lagi saudara sekalian yang saya hormati, suhbatul iradah, persahabatan karena ada tujuan ya. Ini kita betul-betul ikut apa yang diperintahkan oleh guru pada kita. Lalu suhbatut tabarruk atau persahabatan untuk mendapatkan barokah adalah kita meniru haliah orang-orang yang baik yang kita bersamai dan tujuannya untuk mendapatkan barokah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini menjadi bahan sekali lagi introspeksi dan muhasabah kita sekalian, bahwa ketika kita salah bergaul itu akan berdampak yang tidak positif terhadap perjalanan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hikmah ke-46 ini kita bisa makin selektif sekaligus juga makin mampu bersahabat dengan orang-orang yang lebih baik dari kita untuk kita bersama-sama bisa mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.